Setelah itu apa? Dengan dialog ternyata gagal. Naik prosedur nomor 9. Apa dia? Demo damai. Mungkin kemarin tulisan kita kecil-kecil, Pak. Maka sekarang perlu tulisannya gede-gede, pakai spanduk, pakai perlu itu. Mungkin kemarin suara kita terlalu pelan mungkin. Nah, maka sekarang pakai pengeras suara. Kita minta tutup. Masyarakat sudah resah, jangan dibiarkan terus. Kalau dengan demo damai tadi ternyata berhasil, cukup tugas FPI sampai di situ. Jika gagal juga, masuk prosedur yang berikutnya, yaitu apa? Ultimatum, sambil mendatangi tempat tersebut. Misalnya dia nantang-nantang, sudahlah, oknum-oknum udah sama saya semua, polisi di tangan saya, tentara di tangan saya, preman-preman udah saya siapin. Nah itu tuh, ini yang bakalan terjadi perlawanan di sini, saudara sekalian. Dia siapkan preman-preman, siap untuk menghadang kita. Kita datengin, kita ultimatum, Pak, sebulan Anda tutup dengan sendirinya, Pak. Kalau enggak, kita nggak tahu apa yang terjadi, kita serahkan sama masyarakat. Ternyata mereka tutup, bagus. Kalau mereka bandel, masuk sampai prosedur nomor 10, yaitu inisiatif. Inisiatif hukum atau politik, atau kita serahkan kepada warga masyarakat. Silahkan masyarakat, bagaimana kami siap berjuang membantu masyarakat. Itu namanya hukum sudah mampet. Dalam bahasa hukum disebut overmark. Overmark itu semacam bela paksa. Aparat penegakan hukum sudah tidak menegakkan hukum, lalu yang mana lagi? Harus rakyat menegakkan hukum, ya ikhwan. Nah, ini yang terjadi, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Jika sudah sampai tembus ke Mabes Polri masih juga ternyata gagal, FPI serahkan ke masyarakat. Masyarakat FPI angkat tangan nyerah. Soal hukum kita udah mentok. Maka silahkan masyarakat akan berbuat. Silahkan berbuat apa saja terserah. Kami siap mendukung masyarakat. Itu udah konsekuensinya. Nah, inilah ibu bapak sekalian, prosedur yang harus dijalani oleh Front Pembela Islam. Berapa banyak? Seperti misalnya pabrik bir Bintang yang dulu itu pernah kita lakukan musyawarah karena masyarakat Bekasi waktu itu sudah pengen menutup pabriknya, bahkan ingin membakarnya. Kita dialog dulu, ya kawan, dialog dulu sama majelis ulama FPI, kita dialog dulu sama tokoh-tokoh di situ. Apa kita bilang? Bagaimana cari solusinya? Masih ada solusi nggak? Akhirnya kita tawarkan, Pak, ini bisa nggak pabrik minuman keras ini beralkohol dirubah menjadi pabrik minuman segar? Dari minuman yang haram berubah jadi minuman yang halal, bisa nggak? Oh bisa, kata dia. Tapi kami minta waktu untuk uji prosesnya. Dia minta waktu 2 tahun, boleh, nggak masalah. Bukan kita rela dengan kemunkaran selama 2 tahun, tapi kita rela untuk proses. Jadi ribuan karyawan tidak dipecat. Kalau waktu itu langsung dibakar, langsung dipecat, itu ribuan karyawan akan jadi pengangguran, menimbulkan bencana baru lagi. Di saat-saat negara lagi kolaps, lagi krismon. Nah, maka daripada itu apa? Kita tawarkan solusi-solusi. Selama dia mau, oke. Ada pelang-pelang minuman-minuman keras, kita tawarkan dulu kepada pemilik kafe. Pak, Anda ini melanggar hukum, Pak, pakai iklan-iklan begini. Tolong Pak ya, gambar-gambar begini juga nggak boleh, nggak pantas. Akhirnya apa? Ini mau kita bantu turunin atau Bapak yang nurunin sendiri? Oh enggak, kita minta waktu. Jangan, kami aja yang turunin sendiri. Kita minta waktu 2 minggu. Silahkan. Kita nggak bisa, ya ikhwan. FPI itu hanya mengingatkan. Ayo kembali kepada hukum, kembali kepada hukum. Kalau dulu awal-awal reformasi, Anda tahu waktu dulu awal reformasi seperti apa? Ketika krisis moneter terjadi awal-awal, Soeharto turun. Tiba-tiba
narkoba marak di mana-mana. Tiba-tiba judi togel marak di mana-mana. VCD porno marak di mana-mana. Anak-anak SMP pada nyuntik sabu, putau, overdosis mati di pinggir got. Di mana-mana. Anak SD yang dibagi-bagi permen. Permennya sudah diisi putau, sudah diisi sabu-sabu. Lalu dibagi itu sama anak-anak. Kami tidak pernah laporan. Orang tuanya sekarang yang harus menyuntikkan sabu-sabu kepada anaknya sendiri. Orang tuanya kok. Karena anak itu kalau udah sakau dia ngomong permen. Dikasih berbagai macam permen, nggak mempan, badannya biru. Dibawa ke dokter, ternyata dia bilang, Pak, anak ini pemakai, Pak. Sekarang begini ya, kawan. Di mana tempat? Waktu itu polisi, maaf, polisi ya belum bisa menegakkan hukum, masih baru, kan dari TNI, pecahan TNI. Nggak bisa dia menegakkan hukum waktu itu, takut sama rakyat. Yang berkuasa mafia, preman-preman jadi penguasa luar biasa. Maka dalam kondisi seperti itu umat bisa hancur. Kalau dibiarin umat bisa hancur. Itulah ciri-ciri ulama yang nggak pernah bisa membiarkan rakyat hancur ya kawan. Umat rusak, nggak bisa. Habib Rizik ajak kiai-kiai dan habaib lainnya untuk membentuk gerakan amar ma'ruf nahi munkar, untuk melawan dedengkot mafia dan preman. Oknum-oknum aparat yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Yang seperti ini yang kami lawan. Setahun bagus, aparat bagus. Zaman Pak Habibie masih bilang, oh iya ini FPI membantu penegak hukum. Aparat juga bangga dengan FPI karena masih ada masyarakat yang mau membantu menegakkan hukum. Koordinasi bagus dengan kepolisian, bagus sekali awal-awal tuh. Tapi begitu masuk zaman Gus Dur jadi presiden, nah lain lagi. Khususnya setelah Amerika Serikat yang sangat mengontrol Indonesia pada waktu itu mengatakan bahwasanya di Indonesia ada polisi umat Islam. Indonesia ada baret putih. Ini kan penghinaan, sindiran-sindiran penghinaan. Kenapa sih pemerintah kok ngebiarin tuh ada kelompok masyarakat seperti itu? Barulah Gus Dur pada waktu itu ambil bagian yang sangat-sangat provokatif. LSM asing, LSM liberal dibuka kerannya besar-besaran. Media massa juga menghujat FPI sejadi-jadinya, menutup kebaikan-kebaikannya sama sekali. Tapi apa? Membongkar, bahkan kebenaran aja bisa jadi rusak. Seperti apa yang saya alamin misalnya baru-baru ini di Palangkaraya. Saya yang dikepung di pesawat, di rumah bupati juga kita yang dikepung, di rumah bupati Kuala Kapuas. Dikepung, mereka mau bunuh kita pakai mandau. Mereka bakar panggung untuk ceramah Maulid Nabi. Mereka rusak rumah panitia, mereka bakar secara anarkis toko-toko milik umat Islam. Semua nggak ada yang masuk media, nggak ada. Kita yang jadi korban, yang mau mereka bantai, mereka terobos itu bandara. Bandara itu objek vital milik negara, objek vital negara. Kita bawa gunting kuku saja masuk ke dalam bandara bunyi, Pak. Tetetetetetetetet. Periksa. Ada apa? Gunting kuku diambil sama yang jaga. Ini bawa pedang, bawa tombak, dia terobos. Apa bukan pelanggaran? Semua ditutup habis oleh media massa. FPI yang disalahin. Kamu sih ini dibubarin aja emang nih. Ada yang berani nih membubarkan kesempatan. Ayo kita bubarin FPI. Yang berbicara semua orang-orang liberal yang sudah dicuci otaknya oleh orang-orang Yahudi untuk merusak Islam. Aliran-aliran sesat, bahkan bikin demo di Bundaran HI. Bikin demo di Bundaran HI. Kita judulnya Indonesia tanpa FPI. Yang ikut jumlahnya 46 orang. Isinya wanita-wanita yang bertato, merokok, wanita tukang dugem,
bencong-bencong, kemudian orang-orang liberal LSM yang dibayar oleh asing khusus untuk kegiatannya pembubaran FPI, anti FPI. Itu asing semua, saudara sekalian. Hanya mereka, ratusan orang Intel Polda, ratusan orang wartawan, ratusan orang lagi masyarakat yang pengen nonton sama pedagang-pedagang. Dia pikir acaranya bakal gede. 46 orang, tidak lebih. Tapi gaungnya masyarakat Indonesia ingin membubarkan FPI. Coba kita lihat, saudara sekalian. Apa pemerintah nggak tahu FPI kerjanya seperti itu? Mereka tahu. Nah, itulah kira-kira tadi gambarannya.